Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Makraji, Anisah, Erma Dayani, Farah Fazila Lubis, dan Hirma Malati. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan dari kasus 1. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Kerjakan tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban untuk pertanyaan pertama, siswa mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena guru memberikan pembelajaran dengan langkah-langkah yang mudah ia pahami, sehingga mereka tidak hanya menghafal rumus. Pengulangan pengerjaan dan penjelasan detail oleh guru membuat siswa ini lebih mahir dan terampil. Hal ini sesuai dengan teori belajar behavioristik yang menekankan latihan terus-menerus untuk menghasilkan perilaku otomatis seperti yang dijelaskan oleh Ivan Paulut dan Edward Lee Thorndike. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, metode pengulangan, meskipun tergolong metode tradisional, akan tetapi relevan dan efektif dalam pembelajaran. Metode ini cocok untuk situasi di mana siswa perlu menghafal teori atau rumus. Selain itu, pengulangan dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan, seperti diskusi, di mana siswa menyampaikan kesimpulan dan guru memberikan penegasan. Metode AIR atau Auditory Intellectual Representation juga mengandalkan pengulangan melalui pendalaman, peluasan, dan pematangan materi dengan memberikan tugas kepada siswa. Kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya ini belum bisa berhitung dengan lancar. Nah, Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan untuk kasus yang kedua, pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, menurut pandangan saya, kelas Bu Rini berada pada fase transisi antara tahap pra-operasional usia 2-7 tahun dan tahap operasional konkret usia 7-12 tahun.
berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget 1954. Pada tahap ini, peserta didik telah menunjukkan kemampuan penalaran logis dan konkret. Anak-anak pada tahap ini umumnya mampu mengingat ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Nah, untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usianya, Bu Rina dapat mengajarkan berhitung menggunakan simbol-simbol di sekitar kelas dan memanfaatkan metode bermain atau game. Game yang menarik seperti permainan papan saku atau karma, kartu remi matematika. Nah, permainan ini dapat digunakan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, karena pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya, meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realita di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, pertanyaan untuk kasus yang ketiga. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, Pak Made membuat pertimbangan yang sangat tepat dengan memilih objek yang dekat dengan peserta didik, sehingga memudahkan mereka membayangkan dan memahami materi. Selain itu, pengintegrasian budaya lokal dalam pembelajaran juga membuat materi lebih bermakna dan interaktif, meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Made. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, Made menerapkan pendekatan culturally responsive teaching yang menekankan persamaan hak setiap peserta didik tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Pendekatan ini memberikan guru alat yang komprehensif untuk mengajar di lingkungan dengan beragam latar belakang budaya. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan tanggap budaya guru dalam setiap materi pembelajaran, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.